Baik, terima kasih. Kami akan memaparkan hasil analisis kami tentang supply chain management untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Lanjut. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama ada Made Kartiasa, yang kedua ada Iwayan Gen Sanjaya, yang ketiga ada Sang Ayu Putu Hidayanti. Adapun analisis sistem supply chain management yang akan kami jelaskan di sini ialah tentang produk sari roti dari PT Nippon Indosari Korprindo Tbk. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh tentang supply chain management produk sari roti, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Berikut adalah tampilan sistem dari supply chain management. Awalnya adalah bahan mentah. Bahan mentah biasanya diproduksi sendiri oleh para petani. Setelah dari para petani akan diberikan kepada supplier. Nah, di supplier ini semua bahan-bahan mentah dikumpulkan menjadi satu. Setelah bahan-bahan terkumpul, dari supplier akan memberikan ke produsen. Di produsen ini, semua bahan mentah akan diolah agar menjadi suatu produk. Setelah produk sampai pada tahap akhir pembuatan, produk akan dibawa langsung ke pihak distributor, di mana pihak distributor ini akan membagikan produk pada vendor dari produk tersebut. Setelah sampai pada pihak-pihak vendor, barulah produk dapat dipasarkan pada para konsumen. Salah satu perusahaan yang menerapkan supply chain management adalah PT Nippon Indosari Korprindo Tbk. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan, yaitu sari roti. Tentunya ketika produk ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena pendistribusian produk ini sangat luas sehingga seringkali produk ini dapat dengan mudah ditemukan mulai dari agen distribusi keliling, toko kecil, minimarket, hingga supermarket besar. Selain strategi distribusi yang luas, produksi sari roti ini juga terdiri dari berbagai macam varian roti yang dikemas secara praktis dengan harga yang terjangkau dan tanpa bahan pengawet, sehingga produk ini banyak dikonsumsi oleh anak sekolah, mahasiswa, maupun pekerja kantor. Melihat kesuksesan sari roti sekarang dengan banyak produk varian roti unggulannya, kami tertarik untuk menganalisis bagaimana supply chain management dari PT Nippon Indosari Korprindo Tbk dalam memasuk bahan baku, melakukan proses produksi, distribusi produk, hingga akhirnya sampai pada konsumen. Perlu diketahui pula bahwa produk sari roti diproduksi tanpa bahan pengawet, sehingga memiliki jangka waktu kadaluarsa yang pendek, dan hal ini tentu membuat perusahaan benar-benar bekerja keras dalam membuat strategi tersebut. Produk yang baik untuk meminimalisir penarikan produk yang tidak laku dan sudah kadaluarsa. Sesuai dengan teori supply chain management, alurnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu supplier. Bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok ke pabrik sari roti. Bahan baku yang baru dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan dengan tujuan mendapatkan bahan baku terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah memenuhi standar perusahaan,
Bahan baku tersebut disimpan di dalam gudang khusus bahan baku yang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan masing-masing bahan baku. Sebagian besar bahan baku langsung diolah untuk memproduksi roti, sehingga persediaan bahan baku di gudang tidak menumpuk terlalu banyak guna meminimalkan kerugian perusahaan apabila bahan baku tersebut rusak atau kadaluarsa. Berikut pada tahap manufaktur. Perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisiensi produksi tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus setiap harinya, yaitu 24 jam dalam sehari selama 7 hari untuk setiap minggunya. Dalam hal ini, perusahaan mengatur jam kerja karyawan dalam 3 shift jam kerja setiap harinya agar produksi roti dapat berjalan terus-menerus. Dikarenakan kegiatan produksi yang berjalan terus-menerus, perusahaan dapat memproduksi banyak roti setiap harinya, yaitu sekitar 2 juta potong roti setiap hari. Untuk mengefisiensi waktu dan menghemat biaya distribusi, perusahaan membangun pabrik di lokasi wilayah pemasaran produk sari roti. Dalam proses produksi juga dibuat seefektif mungkin sesuai mengatur dengan alur manajemen operasi di mana mesin-mesin diletakkan berurutan dan berdekatan sesuai urutan proses. Adapun pembuatan roti menggunakan metode smoke and dough mixing, di mana dengan menggunakan metode ini, proses produksi memerlukan waktu yang lebih lama, namun terjamin akan mendapatkan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, distribusi. Agen distribusi sari roti tersebar secara luas di wilayah Jawa, Sumatera, dan Makassar. Dalam proses pendistribusian, perusahaan memperlakukan sistem just in time, sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk senantiasa baru dan berkualitas. Agen-agen ini namun tidak terlalu banyak ditemui karena perusahaan lebih banyak melakukan pendistribusian pada gerai-gerai yang perusahaannya lebih luas dan mudah ditemukan seperti di minimarket, Alfamart, dan supermarket Hypermart dan Jaya. Berikutnya, retailer. Perusahaan mendistribusikan produk sari roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat. Dalam artian tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian atau pengembalian produk. PT Nippon Indosari Koperindo Tbk menggunakan sistem SAP, Sistem Analysis and Program Development, untuk memantau keadaan pasar saat ini, pasokan bahan baku, jumlah produk yang dipesan, dan bagaimana perusahaan juga senantiasa memperhatikan informasi yang beredar di Sebagai gantinya, perusahaan menghemat biaya dari pemilihan bahan baku dan juga proses produksi yang dikerjakan sebaik mungkin, serta pengawasan yang dilakukan terus-menerus untuk menjamin kualitas yang bagus untuk produksi sari roti. Demikianlah penjelasan tentang analisis sistem supply chain management produk sari roti